Al-Fatihah ya hadrati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ya jami'il awliya min masyariqil ardi ila magharibiha barri wa bahriha summa ya jami'il mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha musallama madahibil arba'ah summa ya imamil asyafi radhiyallahu anhu wa masyayikhi wa talamidhi sallallahu sahibi hadzal kitab Ibrahim bin Zaid Ismail Sayyidina Habib Hasan wa Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kab wa masyayihim wa talamidhihim Samayil Syekh wa Murabbiruhna Syekh Muhammad Hasibuddin Bilal wa Syekh Muhammad Muhsin Duha wa Syekh Muhammad Makhlukin Salah An-Nabi wa masyayihim wa talamidhihim Allahumma aftah alaina futuhal arifin barakatihim Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Utawi iki iku nerangaken masalah. Mata kapan ya juzu wenang saumu yaumi syaki apa poso dina ragu awin nisfil akhiri utawa poso separo kang akhir min sya'bana saking wulan Sya'ban ya juzu wenang saumuhuma apa poso yaumus syaki wan nisfil akhir min Sya'ban fi salasi halatin ing dalem telu pira-pira keadaan Idza kana ing dalem nalikane ana asaumu apa poso wajiban iku wajib kakodoin kaya ngodoi poso au kafaratin utawa mbayar kafarat au nadrin utawa nazar asani utawi kang kaping pindho idakanat iku ing dalem nalikane ana lahu iku tetep keduwe shaim sunnatun apa sunnah muqtadatun kang den biasaaken ai wirdun tegese den gawe wiritan kasaumil isnani kaya poso dina Senin wal khamisi lan poso dina Kemis asali sutawi kang kaping telu ida wasala iku ing dalem nalikane nyambung sapa wong Ida wasala iku ing dalem nalikane nyambung sapa wong anis fasani ing separo kang kaping pindho. Bima kelawan barang qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge mak. Bi ansoma gambare yen to poso sapa shaim. Yauma khamis asyar. Ing dalem dina tanggal 15. Ya faya juzu mongko wenang lahu kedue shaim. Ayasuma apa yen to poso sapa shaim sapa wong al yauma ing dalem dina alladzi kang ba'dahu kang tetep ing dalem sakwuse tanggal 15 yauma sadisa asar rupane tanggal 16 wa idza shamalan ing dalem nalikane poso sapa shaim yauma sadisa asar ing dina tanggal 16 ya jaza mongko wenang lahu kedue shaim apa saumu yaumi sabi'a asar apa poso dina tanggal 17
wa hakadha lan kaya mengkene ila akhir syahri tumeka maring akhir bulan. Faida aftara mongko ing dalem nalikane mokak sapa wong yauman ing sedina wahidan kang siji haruma mongko haram alaihi ing atase wong saumu baqiyati syahri apa poso sisane bulan. Saumu baqiyati syahri apa poso sisane bulan. Kama kala kaya oleh dawuh sahibu sofati zubati sapa wong kang anduweni nadom zubat wala yasihu saumu yaumil idi wa yaumi tasyrikin wala tardidi la in yuwafiq adatan aw nadron aw wasala soma bi saumin marrah wala yasihu lan ora sah saumu yaumil idi apa poso dina riyaya wa yaumi tasrikin lan poso dina tasrek wala tardidin lan ora poso dina kang den ragoaken la in wafik ora lamun nyocoki apa saum adatan ing kebiasaane au nadron utawa ing nadar awasala utawa nyambung sapa wong asoma ing poso bisa min kelawan poso maro kang wis lewat apa saum maro kang wis lewat apa saum. Masih menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan kemarin. Kemarin dikatakan bahwa hukumnya puasa itu ada 4 macam. Yang pertama, hukumnya puasa adalah wajib. Yang kedua, hukumnya puasa adalah sunnah. Yang ketiga, hukumnya puasa adalah makruh. Dan yang keempat, hukumnya puasa adalah haram. Sekarang ada masalah. Mata yajuzu saumu yaumi syak awin nisfil akhir min sya'ban. Kapan dibolehkan puasa pada hari yang diragukan, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Kemarin kan dikatakan bahwa puasa pada tanggal 30 Sya'ban itu hukumnya haram dan tidak sah puasanya. Atau puasa tanggal 16, 17 sampai tanggal 30 Sya'ban. Itu juga hukumnya haram dan tidak sah ketika kita puasa. Nah, sekarang ada masalah. Mata yajuzu saumu yaumi syak awin nisfil akhir min sya'ban. Kapan kita dibolehkan puasa pada hari yang masih diragukan atau puasa pada separuh terakhir dari bulan Sya'ban? Paham? Bisa dipahami apa tidak? Jadi kapan kita dibolehkan menjalankan puasa pada hari yang masih diragukan, yakni tanggal 30 Sya'ban, dan kapan kita boleh menjalankan puasa separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Maka yajuzu shaumuhuma fi salasi halat. Kita boleh menjalankan puasa pada hari yang masih diragukan. Kita boleh menjalankan puasa pada separuh terakhir dari bulan Sya'ban itu dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, idza kana as-shaum wajiban. Kalau puasa itu hukumnya wajib, maka tidak apa-apa puasa pada yaumus syak. Kalau puasa itu hukumnya wajib, maka tidak apa-apa puasa di separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Contohnya, koyok puasa ngodoi
puasa Ramadan. Misalkan tahun kemarin kita pernah meninggalkan puasa Ramadan, belum kita qodoi sampai tanggal 30 Sya'ban. Maka pada tanggal 30 Sya'ban itu kita mengqodoi puasa Ramadan yang kita tinggalkan pada tahun kemarin, maka hukumnya boleh. Berarti tidak haram dan sah puasa yang kita lakukan. Paham? Atau puasa bayar kafaroh. Puasa bayar kafaroh. Misalkan ada orang pas kemarin di bulan Ramadan yang lalu dia melakukan jima di siang hari. Dia kan harus membayar kafarat, yaitu harus puasa 2 bulan penuh. Lah kok dimulai pada bulan Rajab? Pada bulan Rajab. Berarti Rajab Sya'ban pas 2 bulan. Maka enggak apa-apa. Dia puasa pada tanggal 30 Sya'ban, berarti akhir puasa kafarat dan puasa separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Enggak masalah. Karena apa? Karena dia puasa bayar kafaroh. Atau puasa nadar. Maka enggak apa-apa. Misalkan dia sekarang ujian. Ujiannya tanggal 11 Sya'ban. Tanggal 11 Sya'ban ujian UN. Kalau nanti saya lulus ujian, saya akan puasa 10 hari. 10 hari. Nah, maka pas diumumkan ujian ternyata dia lulus. Tanggal 15 Sya'ban diumumkan. Apa itu ujiannya lulus? Maka dia puasa pada tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 25 Sya'ban, hukumnya boleh. Kenapa? Karena puasanya adalah puasa wajib, yaitu puasa nadar. Paham? Ini keadaan yang pertama. Kalau puasa pada tanggal 30 Sya'ban, puasa separuh terakhir dari bulan Sya'ban itu dibolehkan. Itu kan ada 3 keadaan. Yang pertama, ketika puasanya adalah wajib, yaitu mengqodoi Ramadan yang pernah ia tinggalkan pada tahun kemarin, kemudian bayar kafaroh atau puasa nadar. Paham? Keadaan yang kedua, kita dibolehkan puasa pada tanggal 30 Sya'ban. Kita dibolehkan puasa pada separuh terakhir dari bulan Sya'ban, yaitu ketika ada orang selalu puasa sunnah. Jadi dia setiap hari wiritan. Kalau hari Senin sama hari Kamis dia pasti puasa. Lah pas hari Senin ketepatan tanggal 30 Sya'ban. Itu kan yaumus syak. Maka dia boleh puasa. Karena apa? Karena puasa hari Senin bagi dia sudah dijadikan sebagai wiritan. Karena dia setiap hari Senin, hari Kamis dia sudah puasa. Kok hari Senin pas ketepatan tanggal 30 Sya'ban, maka ya tidak masalah. Atau hari Senin, hari Kamis ketepatan pada nisfu akhir dari bulan Sya'ban, maka dia tidak apa-apa menjalankan puasa. Karena memang dia setiap hari Senin dan hari Kamis sudah menjadikan wiritan puasa sunnah Senin Kamis. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, idza wasala nisfasani bima qabla bi an shoma yauma khamisa asar fayajuzu lahu ayyasuma ayyauma alladhi ba'dahu yauma sadisa asar, dan begitu seterusnya. Kalau ada orang puasa di bulan Sya'ban, dia puasa mulai dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 15, maka dia dibolehkan puasa pada tanggal 16. Karena tanggal 16-nya sambung dengan tanggal 15 Sya'ban. Kalau dia puasa pada tanggal 16 Sya'ban, maka dia boleh puasa pada tanggal 17 Sya'ban. Dan begitu seterusnya.
Berarti kalau dia itu puasa tanggal 15 Sa'ban terus sampai tanggal 30 Sa'ban, maka tidak apa-apa dia menjalankan puasa. Paham? Itu kalau disambung. Tapi kalau ada satu hari dia tidak menjalankan puasa, maka setelah hari dia tidak menjalankan puasa, tidak boleh dia puasa. Contohnya begini. Tanggal 15 Sa'ban dia puasa. Maka tanggal 16 kan boleh puasa. Kemudian tanggal 17 dia nggak puasa. Nggak puasa. Berarti nanti tanggal 18 sampai tanggal 30 dia tidak boleh menjalankan puasa nisful akhir dari bulan Sa'ban. Paham? Sebagaimana yang dikatakan oleh Nadhom Zubat, la yasihu saumu yaumil idi wa yaumi tasyrikin wala tardidin. Tidak sah puasa pada hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, tidak sah puasa pada hari Tasrek tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan tidak sah puasa pada Yaumus Syak yaitu tanggal 30 Sa'ban kecuali Yaumus Syak itu mencocoki kebiasaan dia menjalankan puasa. Kecuali pas Yaumus Syak dia punya nadar puasa. Kecuali pas Yaumus Syak dia punya puasa yang nyambung mulai dari tanggal 15 Sa'ban sampai tanggal 30 Sa'ban. Maka itu dibolehkan. Paham? Paham apa enggak? Bisa dilanjut? Nah, koyok apa itu Ghazali? Bisa dilanjut? Understand? Bisa dilanjut? Terus. Ghazali kan ngono. Terus. Surutu sihati somi utawi piro-piro utawi kiku piro-piro syarate sae poso. Ai idza tawaffarat. Tegese ing dalem nalikane memenuhi. Terkumpul. Hadi surutu apa ikilah piro-piro syarat. Soha mongko sah asaumu apa poso. Wahya utawi asyurut surutu sihati saum arbaatun iku ana papat. Ida tawafarat ing dalem nalikane terpenuhi. Hadi surutu apa ikilah pira-pira syarat. Soha mongko sah asaumu apa poso. Waya utawi surutu sihati saum utawa hadi surut iku arbaatun iku ana papat. Al awalu utawi kang kawitan al islamu iku Islam. Fayustaratu mongko den syarataken ayakuna apa yen to ana sapa wong kang shaib musliman iku wong kang Islam jami'an nahari ing dalem sekabehane rina. Falawir tada mongko lamun murtad sapa shaim lahdotan ing sediluk wahidatan kang siji ya batala mongko batal saumuhu apa posone shaim. Asani utawi kang kaping pindho al aklu iku anduweni akal. Fayustaratu mongko den syarataken ayakuna apa yen to ana sapa shaim akilan iku wong kang anduweni akal. Ai mumayyizan tegese wong kang tamyiz jami'an nahari ing sekabehane rina. Ya falau junna mongko lamun gendeng sapa shaim walau lahdotan hale senajan ana apa gendeng lahdotan iku sediluk wahidatan kang siji ya batala mongko batal saumuhu apa posone shaim. Wa amal ihma'u anapun utawi kesambet. Ngerti kesambet? Pingsan. Wa amal ihma'u anapun utawi pingsan wa sukrulan mendem. Tutuk mendem air bukan, mabuk itu. Mabuk. Bukan mabuk mobil tidak. Mabuk minuman. Ya fa sayati mongko iku bakal teko tafsiluhu apa perinciane al ihma wa sukru. Apa tafsilu apa perinciane as-sukru fi mubtilatis shaumi ing dalem pira-pira perkara kang nerangaken batalakene poso. Fi mubtilatis shaumi ing dalem pira-pira perkara kang batalaken poso. Asali sutawi syarat kang kaping 3 annikau iku bersih atau suci minal haidi saking haid wa nifasi lan nifas.
Ya fayustaratu mongko den syarataken aya antakuna apa yen to ana sapa almar'atu wong wadon tahiratan iku suci jami'an nahari ing sekabehane rina. Ya falau hadat mongko lamun haid sapa almar'ah fi akhiri lahdatin ing dalem akhir sediluk minan nahari sanging rina batala mongko batal saumuha apa pasane almar'ah. Wa kadzalika lau tahurat lan kaya mengkono-mengkono lamun suci sapa almar'ah asna'ahu ing dalam tengah-tengahe nahar walakin yusanu tetapine den sunataken laha kedue almar'ah al imsaku apa nahan al imsak anil mufattira. Ar-rabi utawi syarat kang kaping 4 al ilmu iku ngerti bikaunil wakti kelawan anane waktu qabilan iku nrimo li saumi maring poso. Aya alama tegese yen to ngerti sapa shaim anal yauma ing sak temene dina alladzi kang yuridu kang karep sapa shaim ayasuma ing yen to poso sapa shaim hu ing al yaum yasihu mongko safihi yasihu sah fihi ing dalem yaum as-saumu apa poso. Bi alam yakun gambare yen to ora ana. Bi alam yakun gambare yen to ora ana apa yaum minal ayami iku setengah saking pira-pira dina alati kang nuhya kang den larang apa yaum anisyami saking poso fiha ing dalem ayam. Syarat-syarat sahnya puasa. Jadi kapan orang itu menjalankan puasa Ramadan, puasanya menjadi sah. Syaratnya apa saja? Syaratnya apa saja orang menjalankan puasa Ramadan, puasanya bisa sah. Idza tawaffarat hadi surut sohal saum wa hiya arba'ah. Syarat sahnya menjalankan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan adalah itu ada 4. Jadi syarat sahnya puasa ada 4. Berarti kalau tidak memenuhi 4 syarat ini, maka kok menjalankan puasa berarti puasanya tidak sah. Syarat yang pertama al-Islam. Orang yang mau puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, maka syarat yang pertama dia harus Islam. Berarti kalau orang kafir, maka sholatnya tidak sah. Kalau orang kafir berarti puasanya tidak sah. Sholat. Kalau orang kafir berarti puasanya tidak sah. Sebab apa? Sebab puasa itu butuh niat. Dan orang kafir itu tidak ahli niat. Tidak sah niatnya orang kafir menjalankan puasa. Dan orang Islam itu pun ketika menjalankan puasa, Islamnya harus 1 hari penuh. Islamnya harus satu hari penuh. Artinya apa? Mulai dari terbit fajar, sotik sampai tenggelam matahari, dia harus tidak melakukan sesuatu hal yang menjadikan dia keluar dari Islam, yaitu murtad. Misalkan ada orang Islam, mulai dari fajar sotik dia Islam, kemudian jam 7 pagi dia murtad. Murtad menggunakan ucapan, murtad bil fi'li, atau murtad dengan itikad keyakinan. Mulai dari terbit fajar dia muslim dan dia puasa. Jam 7 pagi dia murtad. Dia ngomong Allah nggak ada. Berarti itu kan murtad. Maka ketika itu puasa yang dia kerjakan batal puasanya. Batal. Pas dari terbit fajar dia muslim, dia puasa. Jam 9 pagi dia sujud ning gone berhala. Sujud ning gone berhala. Dia yakin kalau berhala ini adalah Tuhan. Berarti orang ini murtad bil fi'li, dengan pekerjaan.
maka puasanya ketika itu langsung batal. Paham? Langsung batal. Dan masih banyak hal-hal yang menjadikan murtad. Lah nanti kalau dia jam 9 misalkan dia murtad. Tadi kan mulai dari terbit fajar shodiq dia muslim, dia puasa, maka puasanya sah. Jam 9 pagi dia murtad. Setelah murtad jam 10 dia masuk Islam lagi. Puasanya tetap batal karena tadi sudah murtad. Paham ya? Makanya di sini dikatakan falawir tadalah doh wahidah batola saumu. Kalau ada orang muslim kemudian dia puasa, pas di tengah siang dia kok menjalankan murtad walaupun cuma sebentar, 1 detik, maka puasanya menjadi batal. Nah itulah sing ulang ora ketok. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, orang yang menjalankan puasa harus punya akal. Muslim dan harus berakal. Lah berakalnya harus sampai satu hari. Berarti kalau ada orang orang gendeng maksudnya bukan gendeng, gila, maka puasanya batal. Walaupun gilanya cuma sebentar. Mulai terbit fajar dia puasa. Jam 9 guyang-guyu pinggir dalan. Ana wong liwat, halo. Gendeng dia. Maka puasanya ketika itu langsung batal. Paham? Puasa langsung batal. Dia puasa dari terbit fajar shodiq. Jam 10 ngomong dewi. Berarti gendeng. Maka puasanya langsung batal. Karena apa? Karena dia tidak punya akal ketika gendeng tadi, ketika gila, maka puasanya langsung batal. Adapun masalah ihma dan subhu, adapun kalau ada orang puasa kemudian di tengah hari dia itu pingsan, di tengah hari dia itu mendem atau mabuk, maka nanti akan dijelaskan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Nek ihma nanti kalau pingsannya itu adalah pingsannya itu tidak 1 hari penuh, maka sah. Di dalam muhadzab ada, misalkan dia dari terbit fajar dia itu adalah masih sadar, kemudian jam 9 sampai jam 4 sore dia pingsan. Jam 9 sampai jam 4 sore pingsan. Mari ngono sadar. Jam 4 sore sadar, sholat asar, mari sholat asar pingsan sampai buka. Bareng ono apa itu jedur langsung bangun sadar, maka puasanya sah. Itu kalau pingsannya tidak 1 hari penuh. Tapi kalau pingsannya mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, maka puasanya tidak sah. Berbeda dengan tidur. Jadi kalau ada orang puasa, mari sahur deh. Apa jeneng mari sahur ngontal ndok sitok pingsan. Mari ngombe langsung pingsan. Pas itu terbit fajar shodiq sampai seluruh matahari baru dia sadar. Aku bosan. Lah ya iki buka meneh. Berarti puasanya sah. Itu kalau pingsan. Puasanya tidak sah kalau pingsan. Kalau tidur walaupun 1 hari penuh puasanya tetap sah. Dia pas setelah selesai fajar shodiq, mari sahur, turu deh. Bablasan orang sing nangeni sampai maghrib. Mari maghrib langsung tangi mangan. Puasanya apa? Sah. Itu kalau tidur. Beda antara hukumnya pingsan sama tidur. Makanya bisa dicontoh ini. Menjalankan hadis Rasulullah yang kemarin itu. Apa? Wa naumuhu ibadah. Turune wong kang poso itu adalah ibadah, maka bisa dipraktekkan. Kok turu terus kamu?
kadang-kadang mempraktekkan hadis Rasulullah. Apa? Wa naumus shaim ibadah. Naumus shaim ibadah. Nek cara aku yo, nek kanggo awakmu ku apik turu sedina. Apik turu sedina daripada sadar. Ini sadar nek waya salat 5 waktu karo ngaji sadar ndak masalah. Mari ngene turune ndak apa-apa. Sampai maghrib ndak apa-apa. Cara aku ngono. Nah daripada melek motone tapi ciu-ciu. Wah. Oh tambah tuh saya senengane anam. Senengane anam. Terus yes. Ini syarat yang pertama apa tadi? Orang yang puasa harus Islam. Yang kedua harus punya akal. Berarti kalau gendeng maka puasanya tidak sah. Nah, punya akalnya itu harus 1 hari penuh. Berarti kalau mulai fajar dia puasa jam 9 gendeng, kemudian jam 10 sembuh, maka puasanya sudah batal. Soalnya apa? Falau junna walau lahdoh wahidah. Jadi walaupun gendeng cuma 1 menit, maka puasanya sudah batal. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga an-niqa minal haid wan nifas. Harus tidak menstruasi dan tidak menjalankan nifas. Jadi kalau ada seorang perempuan dia kok haid, dia kok nifas, maka puasanya tidak sah. Karena dia tidak suci. Lah misalkan demikian, mulai terbit fajar dia belum menstruasi. Pas maghrib kurang 2 menit jebol keluar darahnya, menstruasi, maka puasanya langsung batal. Lah ketika jebol berarti kan puasanya batal. Maka tetap bagi dia disunahkan untuk tidak makan sampai maghrib. Tuh, kan tidak makan tidak sampai maghrib. Gitu. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu walakin yusanul hal amisak. Begitu juga mulai dari terbit fajar menstruasinya masih keluar. Pas jam 12 siang macet menstruasinya, tidak keluar. Nah, maka bagaimana? Maka tetap hari itu dia tidak puasa. Karena dia dari terbit fajar tadi masih dalam keadaan menstruasi. Jam 12 siang menstruasinya macet. Walaupun macet, dia itu tetap dia sunnah tidak makan dan tidak minum. Jadi 1 hari penuh tetap tidak makan, tidak minum. Menghormati orang yang puasa. Sudah nangis. No? Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat. Syarat sahnya puasa yang keempat adalah orang yang menjalankan puasa harus tahu kalau hari yang digunakan untuk puasa itu adalah hari-hari yang tidak dilarang dijalankan puasa. Misalkan kita puasa Ramadan, kita kan tahu kalau puasa Ramadan berarti hukumnya wajib. Berarti hari-harinya boleh digunakan untuk puasa. Maka puasanya adalah sah. Kita tahu hari-hari biasa selain hari Tasrek, selain hari raya Idul Fitri, itu Adha, Yaumus Sak, Nusful Akhir dari Sa'ban, itu adalah tidak dilarang puasa. Kok kita puasa, maka puasanya kita sah. Berarti kalau ada orang yang nggak ngerti, dia muslim, dia punya akal, dia sudah bersih dari menstruasi dan nifas, tapi dia nggak ngerti, hari ini boleh nggak ya saya menjalankan puasa? Ini dino apa? Ini wong on. Maka ketika dia menjalankan puasa, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah hari yang digunakan puasa itu boleh digunakan puasa apa tidak. Sama seperti sholat. Seperti sholat begitu. Harus al ilmu biduhulil waktu. Orang sholat demikian. Ketika kita sholat, kita harus yakin ketika kita sholat tadi sudah masuk waktunya sholat. Berarti kalau kita nggak tahu ini sudah masuk waktunya sholat apa belum yo? Kok kita sholli fardhu dzuri 4 rakaat Allahu Akbar, sholatnya nggak sah. Walaupun toh itu sudah waktunya sholat. Kenapa? Karena ketika kita takbir menjalankan sholat, kita ragu itu sudah masuk dalam sholat apa belum. Sama seperti menjalankan puasa demikian. Kita puasa, kita harus yakin bahwasannya hari yang kita gunakan untuk puasa itu adalah hari-hari yang tidak dilarang digunakan untuk menjalankan puasa. Paham? Paham apa enggak?
wallahu alam bis shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lan yanfa'una wa faqih ahlana wa qarabatina fidinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lan yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fidinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lan yanfa'una rabbi faqihna wa qarabatina fidinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu